Oke, mungkin sebelum kita mulai bisa perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Sadar, 3 April terakhir tahun 2020. Baik, izin perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rahman dan saya 032. Baik, perkenalkan nama saya Gisya Hidayah Fahmi dengan NRP 047. Perkenalkan, nama saya Abdul Wajib Umar dengan NRP 038. Maka nama saya Dia Raja ketika NNP terakhir 030. Oke, yang pertama yaitu di bagian pendahuluan. Roda gigi lurus adalah roda gigi dengan bentuk gigi sejajar poros yang digunakan untuk mentransmisikan daya antar poros sejajar. Jenis ini merupakan yang paling sederhana di antara semua jenis roda gigi yang ada dan yang paling sering digunakan karena konstruksinya mudah dan kinerjanya efisien. Oke, di sini ada bagian-bagian utama dari roda gigi seperti yang bisa dilihat dari gambar yang telah disediakan di slide ini adalah keseluruhannya itu memiliki fungsi yaitu mentransmisikan daya rotasi secara efisien antara dua poros yang sejajar dengan kemampuan untuk mengubah kecepatan, putaran dan torsi serta menjaga sinkronisasi gerak kedua poros. Baik, prinsip kerja. Yang pertama, kinematika roda gigi lurus menjelaskan hubungan gerak antara dua roda gigi yang saling berhubungan. Ketika roda gigi penggerak berputar, gigi-giginya mendorong gigi pada roda gigi yang digerakkan sehingga terjadi perbedaan gerak dengan kecepatan sudut yang sebanding dengan rasio jumlah gigi. Untuk yang kedua, analisis gaya dalam roda gigi lurus. Gaya utama yang bekerja adalah gaya tangensial yang memindahkan daya serta gaya rasial yang mendorong roda gigi ke arah pusat poros. Analisis gaya ini penting untuk menentukan beban kerja yang harus ditanggung proses dan bantalan. Baik, di sini saya akan meneruskan tentang prinsip kerja yang telah dijelaskan oleh Saudara Gemo. Yang nomor 3 adalah analisis kekuatan dilakukan untuk memastikan dia mampu menahan beban tanpa patah atau aus. Perhitungan biasanya antara kekuatan antar gigi, bending stress, dan kekuatan kontak stress berdasarkan beban, bahan, serta bentuk profil gigi. Yang nomor 4 ada perbandingan gigi ratio yang ditentukan oleh jumlah gigi pada roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan. Untuk rasio ini menentukan apakah roda gigi meningkatkan torsi, menurunkan kecepatan, atau sebaliknya, sehingga berpengaruh pada kerja seluruh sistem. Untuk prinsip kerja selanjutnya, yang kelima adalah ukuran standar pada roda gigi lurus meliputi modul atau diameter pitch, kemudian jumlah gigi, tinggi kepala gigi, dan tinggi kaki gigi, serta sudut tekanan. Nah, semua ukuran-ukuran ini mengikuti standar internasional seperti ISO atau ACMA. Standar internasional tersebut digunakan agar roda gigi dapat diproduksi dan dipasang dengan sangat presisi. Kemudian prinsip kerja yang terakhir adalah material roda gigi lurus dipilih berdasarkan kekuatan, tekanan aus, dan kondisi kerja. Umumnya bahan yang digunakan adalah baja karbon, baja panduan, baja yang dikeraskan, besi cor, atau plastik teknik untuk beban ringan. Pemilihan bahan ini atau material ini mempengaruhi umur pakai dan kemampuan mentransmisikan daya. Kemudian kita akan melihat proses manufaktur atau video proses manufaktur dari roda gigi lurus. Berikut merupakan proses manufaktur atau pembuatan roda gigi lurus menggunakan mesin bubut. Minyak digunakan sebagai pelumas agar roda gigi yang dihasilkan lebih presisi dan proses pembubutan lebih halus. Nah, proses ini dilakukan berulang sampai ketebalan atau tinggi roda gigi yang diinginkan tercapai. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu contoh persoalan roda gigi lurus. Soalnya saya bacakan sebelum masuk ke pembahasan. Berikut adalah soalnya. Sepasang roda gigi akan dibuat dengan modul M sama dengan 4 mm dengan lebar giginya B sama dengan 10 mm. Angka transmisinya I sama dengan 3,6. Yang ditanyakan adalah tentukan ukuran-ukuran utama dari roda gigi tersebut. Jika jumlah gigi pada roda gigi kecil adalah 25 gigi, berikut adalah contoh pembahasannya.
Baik, kita masuk ke pembahasan dari jawaban persoalan tersebut. Pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan perlu diketahui untuk menulis diikat atau diketahui ya. Yang pertama diketahui dari soalnya yaitu modul atau M sama dengan 4 mm, lebar gigi atau B 10 mm, angka transmisi atau I sama dengan 3,6 dan jumlah gigi Z1 atau rongga gigi yang kecil itu pada gambar 25 gigi jumlahnya. Pertama-tama kita mengukur untuk ukuran rongga gigi kecil, di mana step pertamanya yaitu mengukur diameter jarak gigi atau DT. Yang pertama rumus DT yaitu Z1 dikali M. Z1 nya atau jumlah giginya 25 gigi dikali dengan modulnya yaitu 4 hasilnya 100 dengan satuan milimeter. Selanjutnya kita masuk ke rumus kedua yaitu menghitung diameter kepala atau DK1. DK1 sendiri rumusnya adalah D1 ditambah B1 ditambah 2 kali modul. D1 nya sendiri 100 lalu ditambah 2 kali rumus lalu dikalikan M dan hasilnya yaitu 108 mm. Yang ketiga masuk ke rumus diameter kaki gigi atau DV. Yang pertama yaitu DT dikurangi 2,5 dikali modul. DT nya sendiri 100 lalu dikurangi 2,5 dari rumus dan dikalikan modulnya yaitu 4. Selanjutnya hasilnya 90 dengan 1 mm. Yang keempat tinggi gigi, kita menghitung gigi menurut menurut aturan NEN yang dimana H sama dengan 2,25 dikali modul. Modulnya adalah 4, jadi 2,25 dikali 4 sama dengan 9 mm. Terakhir menghitung lebar gigi. Lebar gigi sendiri rumusnya adalah B sama dengan 10 dikali modul. 10 dikali 4 hasilnya 40 mm. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ukuran rongga gigi yang besar. Pertama-tama untuk mengetahui jumlah gigi kita perlu mengkalikan yaitu Z2 atau jumlah gigi rongga gigi lurus yang besar yaitu I dikali Z1. I nya sendiri ada transmisi yaitu 3,6 dikali dengan jumlah gigi yang pertama 25 hasilnya 90 gigi. Yang kedua kita menghitung diameter lingkaran atau D2 dengan rumus Z2 dikali modul. Z nya sendiri sudah diketahui 90 maka dikalikan dengan modul 90 kali 4 360 mm. Yang ketiga kita menghitung diameter kepala. Diameter kepala atau DK2 sama dengan diameter kedua tadi ditambah 2 dikali modul. Diameter kedua tadi ketemu 360 ditambahkan 2 sesuai rumus dan dikalikan modul 4 hasilnya 368 mm. Lalu yang keempat kita masuk ke diameter kaki gigi atau DV2. DV2 sendiri rumusnya adalah D2 dikurangi 2,5 dikali M atau modul. D2 nya 360 dikurangi 2,5 dikali modul 4 hasilnya 350 mm. Lalu yang kelima kita menghitung jarak antar suhu atau T, di mana rumusnya adalah T sama dengan D1 tambah D2 dibagi 2. D1 nya sendiri kita mengambil dari ukuran rongga gigi yang kecil yaitu 100 lalu ditambahkan dari D2 yang menunjukkan ukuran rongga gigi besar yaitu 360 di rumus kedua lalu kita jumlahkan dan dibagi 2 hasilnya ketemu 230 mm. Selanjutnya kita menghitung tebal pelek dari keduanya yaitu dengan rumus K sama dengan 1,5 dikali modul. 1,5 kali modulnya adalah 4 maka hasilnya 6 mm. Setelah menghitung hasil ini semua, kita perlu membuat tabel. Tabelnya akan saya berikan di akhir video ini.